Ketiga, ini juga mencederai keadilan hukum dalam pengertian Pinangki itu kan didakwa bersama Joko Chandra dan Andi Irfan Jaya. Joko Chandra sudah divonis 4,5 tahun, terus kemudian Andi Irfan Jaya 6 tahun. Nah, sementara kalau Pinangki hanya dapat 4, justru dia menjadi vonis yang sangat rendah dari dua orang lainnya. Dan ini ada disparitas keadilan, karena dalam sistem hukum kita, orang yang menerima suap itu hukumannya lebih tinggi daripada yang menerima suap. Dalam kasus dulu Jaksa Urip Trigunawan kan 20 tahun, sementara Atalita Suryani yang diduga memberi suap itu divonis 5 tahun, bahkan kemudian dapat keringanan 1 tahun. Nah, justru itu ini yang menjadi suatu turbulensi hukum, karena antara yang menyuap dan yang disuap malah justru lebih berat yang memberi suap. Jadi ini sebenarnya saya sudah menyurati Presiden dalam bentuk meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung mengajukan kasasi. Namun sampai hari ini belum ada tanggapan, dan ketika ini Kejaksaan Agung tidak kasasi berarti Presiden belum melakukan arahan atau perintah kepada Kejaksaan Agung. Karena ini justru saya berharap sebenarnya Presiden mau melakukan proses-proses hukum yang sebenarnya ini bukan intervensi, karena Kejaksaan Agung itu kan di bawah setara kementerian dan di bawah Presiden. Nah, justru itulah saya berharap Presiden memberikan keadilan kepada masyarakat. Namun ya ini belum ada respon, dan saya berharap ini nanti ada proses-proses berikutnya, tidak berhenti sampai di sini. Saya berharap Presiden juga mengevaluasi jabatan Jaksa Agung. Dan kedua, saya juga akan melakukan tindakan hukum, yaitu mengajukan gugatan pra-peradilan kepada KPK untuk mengejar dan membongkar peran kingmaker dan peran-peran lainnya. Dan ini karena masih PPKM darurat, kita tunggu setelah tanggal 20 mengajukan gugatannya. Makasih. Ketiga, ini juga mencederai keadilan hukum dalam pengertian Pinangki itu kan didakwa bersama Joko Chandra dan Andi Irfan Jaya. Joko Chandra sudah divonis 4,5 tahun, terus kemudian Andi Irfan Jaya 6 tahun. Nah, sementara kalau Pinangki hanya dapat 4, justru dia menjadi vonis yang sangat rendah dari dua orang lainnya. Dan ini ada disparitas keadilan, karena dalam sistem hukum kita, orang yang menerima suap itu hukumannya lebih tinggi daripada yang menerima suap. Dalam kasus dulu Jaksa Urip Trigunawan kan 20 tahun, sementara Atalita Suryani yang diduga memberi suap itu divonis 5 tahun, bahkan kemudian dapat keringanan 1 tahun. Nah, justru itu ini yang menjadi suatu turbulensi hukum, karena antara yang menyuap dan yang disuap malah justru lebih berat yang memberi suap. Jadi ini sebenarnya saya sudah menyurati Presiden dalam bentuk meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung mengajukan kasasi. Namun sampai hari ini belum ada tanggapan, dan ketika ini Kejaksaan Agung tidak kasasi berarti Presiden belum melakukan arahan atau perintah kepada Kejaksaan Agung. Karena ini justru saya berharap sebenarnya Presiden mau melakukan proses-proses hukum yang sebenarnya ini bukan intervensi, karena Kejaksaan Agung itu kan di bawah setara kementerian dan di bawah Presiden. Nah, justru itulah saya berharap Presiden memberikan keadilan kepada masyarakat. Namun ya ini belum ada respon, dan saya berharap ini nanti ada proses-proses berikutnya, tidak berhenti sampai di sini. Saya berharap Presiden juga mengevaluasi jabatan Jaksa Agung. Dan kedua, saya juga akan melakukan tindakan hukum, yaitu mengajukan gugatan pra-peradilan kepada KPK untuk mengejar dan membongkar peran kingmaker dan peran-peran lainnya. Dan ini karena masih PPKM darurat, kita tunggu setelah tanggal 20 mengajukan gugatannya. Makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.